Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak Adam ketika sudah meninggal dunia akan terputus amalannya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Pertama tadi dibilang atau saya sampaikan, Nasrul Fikrah, penyebaran pemikiran dengan Al-Quran ini ketika diwakafkan dipelajari. Yang kedua, Tanmiyatul Kafa'ah, yaitu penumbuhan potensi sehingga akan menjadi anak-anak atau yang pelajarinya buat pahala ilmu, pada akhirnya menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang mahabbatullah. Setelah kita berdiskusi mengenai ma'rifatullah, cara mengenal Allah dan apa saja yang menghalanginya, maka sudah sewajarnya kita memahami tentang mahabbatullah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 jenis cinta. Yang pertama ada namanya al-mahabbah at-tabi'iyah, yaitu cinta yang bersifat tabi'i, alami, ya. Karena memang naluri manusia ada ke sana. Dan biasanya cinta yang didasarkan dengan naluri tabiat manusia, ya, atau alamiahnya manusia ini sering sekali erat kaitannya dengan syahwah, nafsu, keinginan, yang mana memang hal tersebut menjadi fitrah manusia dan sunatullah. Makanya kalau ada manusia hidup tanpa cinta, ini bahaya sekali, berarti dia kehilangan fitrahnya. Dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Semua itulah adalah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik. Oleh karena itu, berkenaan dengan semua itu, tabiat manusia tanpa terkecuali adalah hubbut tamalluk. Ya, kalau kita berbicara tentang hubbut tabi'i ini tadi, yang alami, cinta yang alamiah tadi yang kena naluri, sangat erat kaitan dengan tamalluk, pengen memiliki, ya, yaitu ingin punya istri yang cantik, ingin punya anak-anak yang lucu, ingin punya harta yang banyak, punya rumah yang besar, punya kendaraan yang bagus. Dan bahkan kalau sifat cinta tabiat ini, yang alamiah ini, tidak dikonter dengan baik, maka inilah yang akan menjerumuskan seorang kepada lubang kesengsaraan. Ya, dia akan sengsara kehidupannya dan berupaya berlomba-lomba untuk mengumpulkan hal-hal tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani." Jika anak Adam diberikan, ya, lembah emas, 1 lembah emas, maka dia pengen untuk memiliki yang kedua. Sampai itu semua, ya, terus keinginannya ada dan akan berhenti saat
mulutnya ditutup dengan tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia pun seharusnya sadar bahwa seluruh kesenangan hidup di dunia ini tidaklah kekal. Ya, artinya dunia ini faniyah, tidak kekal, ya, akan sirna. Bahkan hakikatnya semua itu adalah sarana ujian bagi manusia agar diketahui siapakah di antara kita yang baik amalannya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Surah Al-Kahfi ayat 7. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya dunia ini manis, dunia itu manis dan hijau atau enak dalam pandangan mata. Dan sungguh Allah mengangkat kalian silih berganti dengan yang lain di dunia ini. Lantas dia akan melihat apa yang kalian perbuat selama di dunia. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian terhadap urusan dunia dan wanita. Dan karena awal petaka yang menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Ini cinta yang pertama, yaitu al-mahabbatut tabi'iyah, yaitu cinta karena adanya naluri manusia, karena adanya sifat alamiah manusia, karena fitrahnya manusia, dan itu wajar-wajar saja, ya, dan tidak jadi wajar kalau selalu diikuti atau diperturuti. Yang kedua, ada namanya mahabbatus syar'iyyah, yaitu kecintaan yang sesuai dengan syariat, yang mendasarinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjanjian Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah Taubah ayat 24. Ayat ini memberikan arahan syar'i sesuai dengan syariat, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, bahwa cinta kepada Allah taala wajib didahulukan dari perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Karena dialah yang memberikan kita kehidupan dengan segala macam karunia-Nya, bahkan yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang kita cintai, ya, bukan kita. Oleh karena itu sebagian salaf mengungkapkan hal ini dengan ucapannya, masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma zaqu atyaba ma fiha, qila wa ma atyabu ma fiha, qala mahabbatullahi wa ma'rifatuhu wa dzikruh. Sesungguhnya orang-orang miskin dari ahli dunia ini, penduduk dunia ini, mereka keluar dari dunia ini tanpa merasakan manisnya dunia ini. Kemudian ditanyakan, apa kebaikan serta manisnya dunia ini? Yaitu adalah kecintaan kepada Allah, ma'rifatullah, dan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cinta kepada Rasulullah, termasuk daripada mahabbatus syar'iyyah ini haruslah diutamakan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk menyempurnakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Ali Imran
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah sunnahku, maka Allah akan mencintai kalian, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, hal ini yang sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mencintaimu melebihi ayah dan ibuku kecuali diriku. Kata Rasulullah, wahai Umar, belum, ya, belum sempurna imanmu sampai engkau mengatakan bahwa engkau lebih kucintai melebihi kedua orang tuaku dan diriku. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi kedua orang tuaku dan diriku. Kata Rasulullah, wahai Umar, sekarang. Para ulama mengatakan bahwa sekarang yang dimaksud adalah sekarang imanmu sudah sempurna atau telah sempurna. Artinya kalau seandainya cinta kita ini belum bulat kepada Allah dan Rasulnya, maka masih terdapat kelemahan iman di sana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum dianggap sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadis begitu pentingnya mahabbatullah ini, agar menjadi peringatan kepada kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 sifat yang jika ada pada diri seorang, ia akan meraih manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, la yuhibbuhu illa lillah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ia mencintai seorang, tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah. Cinta kepada orang lain berlandaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yaitu ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana ia benci apabila dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat sekalian, dengan mahabbatu asy-syar'iyyah di sini, yaitu perasaan jiwa yang muncul pada diri seorang, ya, bukan untuk hubbut tamalluk, bukan untuk memiliki. Sebagian ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud hubbus syar'i di sini adalah bagaimana dia jadikan pondasi kecintaan dia kepada segala hal, semuanya dipondasikan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Perhatikan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, yaitu Allah. Belum dianggap beriman seorang di antara kalian, ya, sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Pondasinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti cinta kita kepada Allah? Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu berupaya, bersungguh-sungguh, istiqomah, ikhlas dalam setiap amalan, perbuatan, perkataan,
serta gerak-gerik kita semuanya karena Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita mahabbatullah yang hakiki, istiqamah dengannya, dan semoga Allah rahmati kita husnul khatimah insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian begitu cepatnya menyebar di seluruh Indonesia. Saat makhluk berdiameter 0,125 mikrometer ini hadir, manusia telah dibuatnya panik. Suasana semakin mencekam ketika ada korban berjatuhan. Kami juga bertujuan membantu pemerintah memerangi COVID-19 bersama-sama dengan melakukan penyemprotan disinfektan, pemberian hand sanitizer, hand soap, masker, dan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Kita bisa hentikan perang ini bersama-sama. Nah, mohon dukungan, mohon doanya. Semoga Allah izinkan untuk menghadapi persoalan ini. Allah berikan kesabaran pada kita semua sehingga dapat mengatasi semua persoalan sehingga selesai. Dan semoga Allah menyehatkan kita semua. Tunjukkan kepedulianmu melalui rekening donasi atas nama Gudang Zakat Al Khairat.